waktu itu ada di Simpruk, ya kan, ternyata PPKS itu dia tuh sampai naik ke atas pohon. Nah itu ngumpet, jadi setengah jam kita coba pendekatan ke PPKS yang ada di bawah, ya kan, itu dia masih ada bertahan di atas pohon. Itu makanya kami panggil sampai ada anggota kami yang ikut naik dan memanggil. Halo, perkenalkan nama saya Dian Citra. Saya bekerja di Satpol PP DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Saya bertugas di kantor Kecamatan Keburan Lama. Posisi saya pada saat ini adalah Kasatpol PP Kecamatan Keburan Lama. Lama bekerja saya sejak tahun 2005. Yang pasti kegiatan rutin kami adalah melakukan kegiatan patroli lingkar wilayah, melakukan pengecekan lapangan terkait dengan zona-zona Tramtibum. Untuk kegiatan patroli yang rutin kita biasa lakukan, itu biasanya memang saya briefing dahulu pagi dengan para kasatpol kelurahan di kecamatan saya. Kami briefing, terus memberikan masukan kira-kira ada target atau ada pengaduan tidak dari masyarakat. Jadi di situ kita mapping, terus kita cari informasi dengan tim kami sebelumnya, baru kami lanjut dengan apel. Setelah apel kami melakukan giat operasi gabungan. Jadi operasi ini sambil menyisir wilayah, sambil menuju ke lokus-lokus pelanggaran yang sudah ditentukan. Arti kata yang sudah kita mapping gitu. Prioritas kami ada beberapa program, yaitu satu termasuk perapihan pedestrian dari gangguan parkir liar maupun dari gangguan pedagang kaki lima. Jadi pedestrian itu difungsikan selayaknya untuk pejalan kaki. Untuk kegiatan kami beberapa waktu ini kami memang melakukan kegiatan prayustisi, yaitu melakukan kegiatan penertiban atau giat gabungan razia terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007. Kalau untuk pelanggar, yang pasti kami melakukan penindakan secara persuasif dahulu. Kami melakukan himbauan sekaligus edukasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Terkait dengan PPKS, kami pun melakukan kegiatan penjangkauan secara persuasif dan humanis. Arti kata kami membawa PPKS tersebut dan kami data, kemudian kami konfirm P3S, kemudian dilakukan pendataan di panti tersebut. Kalau tantangan sebenarnya banyak, Mbak. Satu, mungkin kita kan bicara terkait dengan kepentingan ya, Mbak ya. Ada warga yang merasa kepentingannya diganggu. Kondisinya kepentingan diganggu itu kami berhadapan dengan mereka dan mau tidak mau di situ ada sedikit gap atau clash lah. Kalau untuk konflik yang tidak enak itu ada beberapa. Ya salah satunya itu kami harus berhadapan dengan warga yang tidak puas dengan kegiatan atau tindakan yang kami lakukan. Kemudian kami juga mesti berhadapan dengan oknum-oknum yang membackingi atau melatar belakangi terjadinya pelanggaran atau hal-hal yang menjadi tindakan-tindakan di luar normatif. Kalau untuk kegiatan operasi maupun patroli, yang pasti masyarakat ada yang merasa senang, ada yang merasa kaget, ada yang merasa marah karena memang diganggu. Kalau untuk teman, pernah. Arti kata saya selalu memberikan pemahaman sekaligus edukasi bahwasanya kita Jakarta punya regulasi atau aturan-aturan yang mesti ditaati. Jadi tidak serta-merta kita bisa melakukan hal-hal yang di luar dari aturan-aturan tersebut. Kalau untuk penjangkauan PPKS, memang kami data di sini, kemudian nanti kami serahkan ke pihak sosial. Nanti di sosial, apakah ada penjamin keluarga, nanti kami buatkan pernyataan juga, baik di sini maupun di sosial. Ketika memang ada penjamin, yang bersangkutan itu bisa dapat kembali ke rumah masing-masing. Atau bila tidak, mereka akan dibina dahulu dan kondisinya setelah dibina baru mereka bisa keluar. Di Satpol PP sendiri juga sudah banyak inovasi-inovasi yang diluncurkan, salah satunya kartu kuning.
Jadi kartu kuning ini fungsinya adalah memberikan peringatan kepada pelanggar, khususnya PK5, bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu pelanggaran. Jadi sebelum masuk kita kegiatan penindakan, kita melakukan kegiatan pemberian kartu kuning. 1, 2, kemudian 3 kali baru kita lakukan penindakan. Penindakan pun kita tidak serta-merta, tapi kita juga melakukan kayak surat peringatan, SP 1, 2, 3, sampai nanti surat kegiatan penertiban. Kita juga punya inovasi yaitu masyarakat peduli tertib. Tadi kita lihat bahwasanya ikut bergabung dengan kami patroli yang berwarna putih dan biru. Itu tim relawan dari Satpol PP sendiri yang ikut juga memberikan informasi terkait dengan regulasi-regulasi dan juga memberikan informasi terkait dengan apa sih, ada pelanggaran apa sih di wilayah. Kemudian kita juga punya Prabu, arti kata pelajar itu yang sebagai corong dalam ikut melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum. Kalau untuk Prabu itu ada di beberapa sekolah yang ditunjuk dan juga yang sudah dibentuk oleh Satpol PP Provinsi. Sekarang kita punya aplikasi kita yang cukup luar biasa, aplikasi Jaki, ya kan? Nah itu bisa langsung diadukan ke Jaki. Kalau cerita lucu, kejadiannya sekitar tahun 2002 atau 2023. Jadi waktu itu kita kegiatan patroli gabungan, kondisinya kita sedang penjangkauan PPKS. Nah waktu itu ada di Simpruk. Ya kan, ternyata PPKS itu dia tuh sampai naik ke atas pohon. Nah itu ngumpet, jadi setengah jam kita coba pendekatan ke PPKS yang ada di bawah, ya kan, itu dia masih ada bertahan di atas pohon. Itu makanya kami panggil sampai ada anggota kami yang ikut naik dan memanggil. Jadi itu menjadi bahan cerita kita, bahan kita untuk lucu-lucuan, mengingat bahwa PPKS itu ternyata mereka takut juga sama Pol PP. Harapan saya Satpol PP DKI Jakarta menjadi leading sektor yang dapat berperan secara langsung dalam menuju Jakarta menjadi kota global. Dan saya berharap juga peran serta masyarakat ini dapat bisa berperan secara langsung juga membantu kami dalam kegiatan dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Satpol PP.